Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tanpa terasa ya, kita sudah masuk episode ke-7 atau part ke-5 bagian dari Decluttering Menyambut Muharram 1448 Hijriah. Ini part 5 dari metode muslim ya, yang sudah kita bahas. Sudah meluruskan niat, ubah pola pikir, kemudian sediakan batasan, lakukan pengurangan, dan sekarang part yang kelima adalah ikat dengan kebiasaan. Ikat dengan kebiasaan ini penting banget. Kenapa? Karena kita kalau ingin mengubah suatu pola, itu nggak bisa hanya dengan otak kita atau pemahaman saja gitu. Even misal kita paham semuanya gitu secara kognitif, secara informasi, secara ilmu, namun jika kita tidak mengikat dengan kebiasaan, katakanlah udah tahu teori berbenah, segala macam jurnal atau teknik yang efektif dan seterusnya, namun jika hanya di kepala tapi tidak kita ikat dengan kebiasaan, maka ini akan hilang. Bahkan tidak kalau dalam bahasa kita itu sia-sia gitu. Amal yang sia-sia. Namun jika kita beramal melakukan sesuatu tanpa ilmu pun juga nggak ada nilainya gitu. Jadi ini suatu hal komplementari yang memang perlu kita jadikan bukti gitu ya. Kebiasaan ini bukti gitu bahwa kita paham dan mempraktikannya secara kontinu. Why habit? Ini banyak sekali ya sebenarnya orang selalu menanyakan gitu, gimana cara konsisten, gimana supaya kita hidupnya rapi, supaya kita lega, ringan, minimalis, dan seterusnya, dan habit apa yang perlu dibangun gitu ya. Namun seiring waktu berjalan, kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan secara otomatis atau sudah tidak di kepala lagi, artinya sudah di badan gitu ya, entah itu secara refleks atau spontan, dan itu dilakukan terus menerus secara konstan gitu. Misalnya kan ada refleks itu yang bentuknya memang secara tubuh itu melindungi kita. Misalnya kalau ada api atau kena setrika lah, kita langsung ngangkat, menjauhkan tangan kita atau tubuh kita dari hal yang berbahaya itu tanpa berpikir ya, untuk memang perlindungan diri kita. Namun ada juga yang itu terpola-pola akibat dari familiarity. Jadi otak kita itu punya kecenderungan dia tidak melihat benar atau salah. Namun dia itu akan mudah untuk melakukan sesuatu dengan apa yang familiar. Misalnya ada seorang anak yang mungkin terbiasa sekali, 2 kali dibentak gitu ya. Bagi dia, mungkin pertama kali dibentak itu sakit gitu ya. Atau misalnya jadi sedih gitu. Namun karena udah biasa itu dilakukan terus-menerus oleh caretaker-nya, oleh siapapun yang di sekitarnya yang membentak, maka dia menganggap bahwa bentakan itu hal yang wajar atau familiar. Dan pada akhirnya ketika dia sudah dewasa, dia terbiasa membentak itu misal. Atau mendam. Biasa disuruh diam, nggak boleh nangis, nggak boleh nakal, harus nurut dari kecil, diulang-ulang sampai akhirnya familiar lah itu di dalam tubuhnya, sehingga dia merasa bahwa mendem perasaan, nggak enakan, terus merasa harus memenuhi kebutuhan semua orang, misalnya tanpa mempedulikan kebutuhan diri sendiri. Itu suatu hal yang familiar karena mungkin dia melihat ibunya seperti itu, atau ayahnya seperti itu, atau mungkin lingkungannya membentuk seperti itu. Jadi otaknya tidak melihat itu sebuah kezaliman atau sebuah ketidaktepatan gitu. Karena otak mengikat dari sesuatu yang paling dekat, yang ada kedekatan, penguasaan. Itulah kenapa kalau kita lihat hari ini ya, kenapa kok pemimpin-pemimpin kita yang dipilih seperti itu ya, mungkin karena nggak familiar dengan pemimpin yang cerdas, yang hebat, yang keren kayak gitu, yang secara public speaking bagus atau secara kebijakan jadi bijak. Maka yang familiar itu yang mungkin bagi dirinya itu yang seperti itu gitu, yang mungkin viral, yang lebih mengedepankan emosi dan seterusnya. Maka ini PR panjang buat kita semua
Dan familiarity ini bagian dari trauma ya sebenarnya, karena memang misalnya nih udah terbiasa hidup di lingkungan yang berantakan gitu, atau jangan berantakan deh, pengepul gitu, pengepul barang gitu misalnya. Sayang kalau dikeluarkan barang-barangnya gitu, karena mungkin familiar dengan dari kecil hidup di lingkungan yang menumpuk-numpuk barang atau impulsif buying, misalnya belanja banyak, terus jadinya mubazir, atau mungkin justru kekurangan gitu, hidup yang sangat amat miskin misalnya, sehingga hari ini jadi rakus sekali gitu, karena dulu sangat-sangat tidak mampu gitu. Ini dualisme yang ekstrim ya, maksudnya eh, kita mungkin sudah ada beberapa yang memiliki kesadaran untuk berubah, namun juga tidak mudah ya, karena memang familiarity ini mengikat di seluruh tubuh kita. Nanti kita akan membahas dari otak versus tubuh. Mungkin ini ya teman-teman, disclaimer ini agak panjang dan mungkin cukup waktunya, mudah-mudahan tidak overtime ya, karena memang ini biasanya butuh waktu berjam-jam gitu untuk menjelaskannya. Tapi untuk hari ini aku coba untuk sangat mempersingkatnya. Nah, otak versus tubuh. Otak, di mana sih habits itu ada gitu. Habits itu letaknya ada di basal ganglia atau di otak tengah ya, di belakang lah posisinya. Sedangkan untuk decision making atau kita membuat keputusan secara tepat guna, presisi, itu ada di prefrontal cortex. Jadi basal ganglia ini pusat memori ya. Jadi emosi-emosi itu ada disimpan di situ semua. Kebayang nggak kalau prefrontal cortex-nya tidak optimal, yang mendominasi adalah basal ganglia, sehingga segala keputusan itu berdasarkan emosi, bukan berdasarkan kebijakan atau ilmu atau ketenangan gitu, namun reaktif gitu bahasanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, ini habit loop ya, artinya dopamin loop. Otak itu meminta dopamin, sebuah hormon, sebuah zat yang memang dibutuhkan gitu untuk relax gitu ya, bahasa untuk menenangkan. Nah, dopamin loop yang sangat instan itu biasanya dilihat dari yang pertama, misalkan lagi capek gitu. Cue-nya capek, merasa lelah gitu. Nah, kemudian rutinitasnya apa? Otaknya ingin tenang, have fun, joy gitu ya. Lalu responsnya apa? Scrolling. Rewardnya adalah merasa teralihkan. Jadi misalnya nih, kita kalau misalnya lagi burn out gitu ya, malah kita itu bukannya menjauhi HP tapi scrolling gitu untuk mengalihkan rasa burnout. Padahal ketika kita stay dengan rasa yang perlu dirasakan, itu justru kita akan lebih terkoneksi gitu. Namun masalahnya kita terbiasa mendiskoneksi rasa itu, karena mungkin dari kecil memang terbiasa untuk tidak boleh merasakan perasaan. Bahkan ada yang mengatakan gak usah dirasa-rasain. Nah, aku bener-bener apa ya, shock gitu ya dengan orang-orang yang mengatakan gak usah dirasa-rasain, gak usah di dalam-dalemin itu si rasanya, padahal rasa itu just feelings ya, hanya perlu di feels, ya, dirasakan, dialirkan gitu bahasanya. Ibaratnya dia sesuatu hal badai gitu ya, dia harus dialirkan, bukan di trapping atau malah kita kabur dari situ gitu untuk menghindarinya. Justru ketika kita menghindari dan semakin tidak mau merasakan, di situ kita akan semakin terdiskoneksi. Akibatnya apa? Kita akan disetir oleh familiarity kita dengan respon-respons yang tidak tepat gitu, yang tidak sehat. Nah, habit loop di basal ganglia atau di kehidupan kita lah bahasanya ini, itu selalu terpicu dari 3 hal, cue, rutin, dan reward. Cue ini ibaratnya sesuatu hal yang menjadi pemicu, bisa disebut trigger ya. Orang selalu bilang aku menghindari trigger. Padahal trigger itu sepatutnya tidak dihindari, tapi kita tangkap dan kita olah gitu ya. Nah, rutin itu refleks dari otak kita yang hanya peduli pada familiarity. Misalnya, kalau misalnya kita capek bukannya tidur, tapi malah scrolling HP gitu. Nah, ini kan karena habits-nya yang dibentuk seperti itu. Reward-nya kayak seolah-olah lega, padahal
ya semakin burn out, ya semakin teralihkan, semakin jauh dari diri kita sendiri gitu. Beda dengan secara tubuh ya, secara nerve system kita. Habits itu dibangun oleh experiencing oleh tubuh kita secara holistik. Ini bisa ada di dalam sistem saraf yang menyebar di seluruh tubuh kita. Maka sebenarnya ya, kalau kita tahu, kan ada hadis yang mengatakan la taghdab walakal jannah. Janganlah marah yang reaktif gitu ya. Maka bagimu surga. Nah, kenapa kita susah untuk handling our emotion gitu ya? Justru kita langsung refleks marah-marah atau mendem gitu bahasanya. Justru di saat kita tahu kalau kebiasaan buruk dan pola-pola buruk itu ada di badan, sebenarnya yang perlu kita rilis itu badan kita gitu, bukan otak kita gitu. Kayak misalnya gini, kita itu udah tahu nggak boleh misalnya belanja berlebihan gitu ya. Tapi kok jempol kita, tangan kita, atau everything in our body itu kok malah mengarahkan ke impulsive buying ya. Belanja, belanja. Nah ternyata semua core memori kita, bahkan bahasanya itu trauma, emosi yang nggak selesai, terus makna hidup, bahkan sekecil niat gitu, itu ternyata disimpannya di sistem saraf kita gitu, nerve system kita. Maka kalau kita mau membenahi diri kita, sebenarnya kita perlu berbenah di level sistem saraf ini gitu. Caranya dengan apa? Dengan membentuk habit baru. Nah, jadi misalnya nih, kita sudah tahu kalau malam itu waktunya tidur, tapi kita malah scroll HP, nonton, atau malah mengerjakan kerjaan yang sebenarnya itu bisa dikerjakan di siang hari gitu, atau sore, atau pagi hari gitu, tapi kita kerjakannya itu di waktu malam yang harusnya tubuh kita rest. Akibatnya apa? Udahlah pagi kita dar-dedor misalnya, siang sampai sore kitanya produktif, malam juga produktif. Akibatnya tubuh kita kolaps secara tidak langsung ya, ini mungkin akumulatif. Nah, maka yang perlu kita lakukan dan kita pahami, kalau kondisinya sudah di state yang seperti itu, berarti itulah cara tubuh kita bertahan, bukan heal, tapi bertahan. Ketika tubuh kita masih dalam mode terus-menerus bertahan, suatu saat dia akan kolaps. Nah, yang kolaps ini namanya lah sakit atau penyakit atau gejala-gejala yang tidak nyaman. Sehingga ya memang inilah kebijaksanaan Allah ya, supaya kita itu memiliki ritme yang sehat. Makanya ada sholat ya. Sholat itu salah satu menjaga gitu ritme kita. Nah, lalu bagaimana cara membangun habit agak cepat ya? Yang pertama mulai dari yang ringan. Jadi, kita perlu memilih satu kebiasaan yang menyenangkan, bukan yang berat gitu. Kebayang nggak? Satu hal langkah baru, namun itu udah kita terasa terbebani, merasa berat, itu nggak akan bisa gitu kita kerjakan gitu. Jadi kita perlu memulai dari yang ringan-ringan dulu. Misalnya berbenah, nggak usah seluruh rumah. Satu pojokan space gitu di meja makan atau di dapur, satu lingkup kecil aja itu dulu. Kemudian yang pasti harus kita ulang-ulangi supaya otak semakin memperkuat jalur-jalur sinapsnya gitu kan. Ini intinya kan mau merewiring ya, membongkar atau memutus pola-pola buruk, sehingga untuk memutus jalur-jalur yang buruk, maka kita perlu menimpa dengan jalur-jalur baru yang semakin banyak gitu. Maka kita perlu mengulangi. Namun mengulanginya harus dengan safety, dengan rasa aman, yaitu tanpa adanya rasa tekanan yang berlebihan, nggak yang merasa beban lah bahasanya gitu. Makanya kenapa kita ketika berada di level usia mukallaf itu kan udah terbebani ya bahasanya gitu. Namun mukallaf ini kan artinya udah balik, udah secara akal udah matang. Nah, akal yang matang itu biasanya akan memahami beban sehingga beban itu terasa ringan. Namun hari ini ketika sudah balik, namun belum akal yang matang yang terjadi, justru beban itu terasa berat banget dan justru kayak seolah-olah menghambat gitu, menghambat produktivitas polanya, pola kehidupannya. Padahal ketika mukallaf terbebani syariat, justru itulah beban itu yang membantu meregulasi gitu. Kalau kita terus belajar misalnya tentang tadabbur sholat, tentang tadabbur tilawah,
wadabur, zikir pagi dan petang, itu Masya Allah. Nah, kemudian habit stacking. Habit stacking ini saya biasanya melakukannya dengan cara menuliskan list to do hari ini ngapain saja di pagi hari, kemudian dikerjakan, nanti agak siang atau sore mulai checklist, malam refleksi. Nah, habit stacking ini sebenarnya udah ada dalam Islam, yaitu sholat. Kita dikasih habit stacking itu 5 waktu. Kebayang nggak? 5 waktu wajib saja. Wow, itu Masya Allah ya. Kita harus bersyukur banget menjadi muslim itu benar-benar itu nikmat yang paling besar, yang paling tinggi. Kenapa? Karena nggak ada gitu. Nggak ada di tempat lain lah bahasanya gitu. Kan habit stacking ini membantu kita untuk menyisipkan, jadi kan sholat itu sisipan ya, stacking itu menyusupkan sebenarnya. Sholat itu kan kalau kita lihat kan kayak disisipkan ya dalam 24 jam kita gitu yang wajib ini. Namun kalau kita pelajari lagi, justru kita itu sedang menyisipkan waktu di antara sholat gitu. Makanya saya tuh kalau mengajarkan anak tentang waktu, bukan sekarang jam 12, jam 1, enggak. Tapi saya mengajarkannya itu in the whole, secara garis besar itu ada 5 waktu itu. Ya 5 waktu itu waktu sholat. Nah kita mengisi, nah sebenarnya habit stacking itu mengisi di antara 5 waktu sholat. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita masih baru memahami belajar tentang waktu, habit stacking ini sebenarnya ada waktu-waktu yang memang kita jadikan break gitu ya, jeda. Nah kalau kita baru mulai ya berarti jedanya di sholat-sholat itu gitu kan. Namun kalau saya melihatnya justru sebaliknya, waktu-waktu di antara sholat itulah sebenarnya waktu yang istilahnya itu menunggu gitu, menunggu waktu sholat sebenarnya kayak gitu untuk diisi dengan sholat-sholat. Nah, untuk habit stacking ini kita perlu mindful reward ya. Misalnya kita menyisipkan suatu kebiasaan kecil gitu ya di dalam aktivitas besar kita. Kalau saya misalnya lagi nulis gitu atau lagi bekerja, saya akan menyisipkan 20 menit setiap waktu untuk break gitu. Jadi saya itu punya jam yang analog untuk setting timer gitu. Kalau udah 20 saya akan berdiri. Kalau dalam seminar-seminar atau workshop, biasanya ada coffee break ya. Coffee break itu bukan minum kopi sebenarnya, tapi kita break dari tempat duduk untuk jalan, supaya aliran darah kita yang tadi stagnasi saat duduk itu akan kembali lancar, sebenarnya seperti itu. Nah, habit stacking untuk mindful reward-nya biasanya dengan experiencing suatu aktivitas baru. Jadi misalnya kalau di dapur gitu ya, misalnya caranya dengan menyelipkan menu-menu baru gitu, dengan misal coba cara baru, itu bisa masuk di sini mindful reward-nya. Atau kalau misal lagi list to do, kita sambil checklist, kita sambil mencoret hasil hari ini, hal-hal kecil apa yang sudah dilakukan. Nah itu reward banget gitu. Jadi reward-nya itu bukan harus beli apa enggak gitu, karena memang secara tubuh itu kebutuhannya itu kan cuma 3 kan, experiencing atau mengalami suatu pengalaman, rest, dan juga safety gitu ya. Rest itu kan istirahatnya. Nah, safety itu misalnya di financial intentionally, atau kita mencoba untuk mengatur keuangan dengan lebih sadar gitu. Nah, ini salah satu mindful reward dari habit stacking. Nah, kemudian identity atau the true self ini biasanya kaitannya dengan kita memperbaiki bukan perilaku kita ya, tapi akarnya gitu. Jadi kadang kan orang bilang, ih dia kok ngelakuinnya kayak gitu sih. Sebenarnya ada akarnya kan dari setiap perilaku itu. Nah, kita perlu melihat the unseen roots-nya, suatu akar yang tidak terlihat gitu ya. Nah, di sini biasanya dari ya trauma-trauma atau dari sesuatu hal yang tidak dirasa, nyangkutlah perasaan itu ke organ-organ kita gitu. Misalkan dulu sedih, kan ada ya organ-organ tubuh itu punya spesifikasi masing-masing. Kalau kita belajar tentang emotional competence dan emotional organ, itu tubuh kita itu punya sedih, misalnya sedih itu di pernapasan, paru-paru, kemarahan di jantung, terus apa lagi, tidak bisa punya boundaries itu filtering, ginjal gitu, terus harus produktif, limpa, macam-macam gitu. Terus masalah boundaries juga di kulit ya, biasanya ketombe atau gatal-gatal, jerawat, itu biasanya berkaitan dengan batasan yang
kita mungkin melanggar batasan atau tidak memiliki batasan kayak gitu. Nah, untuk habits itu kan karena kita berkaitan dengan pola ya, maka kita perlu identity. Misalnya jangan mengatakan saya akan baca buku 50 buku setahun. Jangan seperti itu. Itu berat banget gitu. Atau misalkan saya akan baca buku sebulan sekali. Itu juga berat karena belum tentu bukunya juga tamat gitu ya. Nah, coba kita ubah dari identitinya. Misalnya saya membaca buku supaya saya itu memahami apa yang tidak saya pahami dan menjadi seseorang yang gemar membaca buku. Wah, ini Masya Allah ya. Jadi dengan kita mengubah gitu ya, mengubah identitas kita, identity ini, insya Allah kita akan lebih mudah untuk stay di habits-habits yang baik ini gitu. Jadi misalnya nih, kalau kita ingin lebih apa ya, lebih ajak gitu ya, maka lekatkan itu kepada true self kita gitu, diri sejati kita gitu. Diri sejati kita itu kan sebenarnya ingin banget untuk merasa aman, tenang, calmness gitu ya. Tapi hari-hari ini kita kok malah semakin hektik, makin dar. Wah, ini berarti ada asupan yang input yang mungkin kurang tepat gitu. Maka kita perlu rewiring atau look in lagi di unseen roots-nya. Nah, kemudian terakhir ini adalah setting. Baik tempat, waktu, lingkungan gitu ya. Nah, di setting ini misalnya nih, kalau kita memang hobinya pengen baca buku, ya berarti buku-buku itu harus ada di depan mata kita. Nah, gimana setting tempat untuk baca buku itu betul-betul terfasilitasi gitu. Jadi bukan yang nggak mood duluan gitu ngelihatnya gitu. Kita makanya perlu berbenah supaya salah satunya kita lebih menuju tujuan yang ingin kita capai kayak gitu. Bukan berbenah itu supaya rapi, enggak gitu. Berbenah itu supaya terlihat dilihat orang atau mungkin dipuji pasangan atau apa, enggak. Berbenah itu adalah fasilitas yang setiap hari secara ritmis, secara konstan kita lakukan supaya memudahkan kita sebenarnya kan gitu. Nah, di setting ini nanti kita perlu sinkronisasi ya dengan diri kita. Misalnya, kalau hari-hari ini kita merasa susah tenang gitu ya, padahal tubuh itu baru mengatakan atau baru merasakan aku tenang itu kalau kita jeda gitu, kalau kita kalem. Makanya tilawah itu kan sebenarnya salah satu tools yang Allah berikan supaya kita itu tenang gitu kan. Makanya dengan membaca Quran aja dengan tartil, tidak tergesa-gesa, dengan tumak ninah kalau sholat, maka itu menenangkan sistem saraf kita gitu kan. Nah, sinkronisasi dengan tubuh ini misalnya pagi, kita mulai dengan tenang dulu aja, nggak usah gerusa-gerusu. Lebih jernih nanti insya Allah. Kemudian siang baru produktif, jadi kayak matahari. Makin hari makin puncak gitu ya. Nah, nanti akan slow down kan. Nah, malam udah nggak ada matahari ya, waktunya untuk reflektif, bukan malah kita scrolling gitu. Biasanya saya itu kalau lagi nggak mindful gitu ya, itu akan terlihat dari makanannya, dari pola, itu akan kacau balau. Dan ini biasanya ada akarnya juga. Misalnya, kok malah scrolling ya malam-malam? Oh, bisa jadi di siang harinya itu terlalu banyak pressure atau terlalu banyak kerjaan. Nah, lalu supaya tidak terlalu banyak kerjaan harus gimana ya? Berarti di breakdown supaya kerjaannya itu selesai sedikit demi sedikit dan tidak berat, tidak langsung full, ditekan penuh langsung beres gitu. Nah, jadi malamnya itu kita itu akan merasakan ketenangan, bukan justru karena misalnya nih, aku hanya bisa ngerjakan kerjaan kalau lagi tenang dan tenangnya malam. Nah, ini kalau kita lakukan terus-menerus, oke, once kita ngelakuin ya. Tapi kalau itu terus-menerus, tubuh kita yang kasihan gitu ya. Karena sebenarnya tubuh itu kan mencari regulasi, mencari sistem yang paling tepat gitu untuk dirinya. Namun kadang karena kita membuat keputusan tuh kan di otak yang tadi prefrontal cortex ya. Nah, ini dia itu kan nggak ngelihat benar salah gitu. Dia hanya melihat familiar atau enggak gitu. Nah, kita itu kadang melihat, oh dia kok jodoh, misalnya orang ini nikah, terus jodohnya itu misalkan toksik gitu katakanlah. Terus dia cerai, nikah lagi dengan orang toksik. Bukan karena salah memilihnya, tapi karena dia tuh akan selalu condong kepada yang familiar dengan dirinya gitu. Makanya sebenarnya kalau kita ingin lebih dapat
partner yang baik, entah partner bisnis, pertemanan, atau partner dalam hal hidup gitu, misalnya nanti menikahkan anak atau nanti apapun itu gitu yang berkaitan dengan relasi, maka yang perlu ubah itu adalah di dalam diri kita, dan mengubah itu kan perlu habit yang memang terus-menerus untuk bisa kita install sehingga familiarity yang tidak sehat tadi bisa kita cut off. Itu aja. Ini yang paling panjang banget. The last but not least, coba kita PR ya kalau mungkin mau ngerjain tadabbur Al-Fatihah aja. Tadabbur ayat ini. Ini benar-benar mengubah banget. Nanti cara sholat kita akan berubah. Memandang Al-Fatihah itu pasti akan sangat berubah jika kita sudah tadabbur Al-Fatihah. Nggak dibahas di sini karena emang sudah waktunya panjang sekali. The last clutter more presence. Amin. Semoga kita lebih presence lagi, lebih hadir lagi dengan mengurangi clutter. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.